Selawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada pemimpin kita dunia wal akhirat, manusia mulia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha. Tabi dan salatu soleh. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita dikumpulkan dalam satu paginya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita guyup, ya. Mujahidahnya di sini boleh. Saya biar nggak berkali-kali ngomong. Bareng-bareng kita di sini. Ya, jangan ada tersekat, jangan sampai bahasanya kita dekat hati kita jauh. Allahu Akbar. Ya, hati kita jauh, badan kita dekat, hati jauh. Wah, Haji Matlani. Enak di atas ini nih kiai-kiai nih. Kita pajang di atas ini nih. Ya, buat kentang kentang ya. Ada kerang. Baru maafin ya. Bukan maksudnya sampai nggak makan durian ada durian. Ya siapa kayak makan kayak. Ah, ente. Udah lama enggak. Jangan. Sana kayak udah. Bang dengerin kok. Anan rokok. Para jawara-jawaranya, para aktivis-aktivisnya, untuk kita bersama, nggak lain dan nggak bukan. Ada pengajian gini dijagain sama polisi. Alhamdulillah. Artinya kita butuh sinergi. Orang penting berarti. Ya. Saya berharap ini terus berjalan, Pak Kapolsek, Pak Bimaspol. Koordinasi antar wilayah. Ya. Artinya tanggung jawab keamanan, kenyamanan wilayah kita bukan semata pada polisi, tapi kita. Betul. Polisi karena hanya jabatannya, karena hanya dinasnya, mereka ada di sini. Ketika mereka dimutasi, selesai mereka. Tapi kalau kita yang orang sini asli, nggak mungkin kemana-mana kecuali kampung kita kena busur kali, kena jalan tol, baru pada pindah kayak Bang Royani mungkin. Sama wali kota, polsek, polres, ya, mereka bahasa kasarnya ngendon. Tahu ngendon? Ya waktu dia jabat saja, dia dinas saja di sini. Pindah dimutasi, dia akan pergi dari kampung kita. Tapi kita orang kampung sini atau akamsi, anak kampung sini, kan tetap aja kita ada di sini, jaga kampung kita, betul? Maka dari itu kalau bukan kita, siapa yang mau jaga kampung kita? Nggak mungkin orang jauh jaga kampung kita, maka jaga kondusivitas ini, jaga keamanan, kenyamanan wilayah kita ini, sinergi. Kalau lagi begini kita akur sama polisi nggak apa-apa, masing-masing punya tugas dan tanggung jawabnya. Nggak selamanya polisi jadi musuh kita, betul? Karena polisi bukan musuh kita. Seharusnya polisi mengayomi kita, melindungi kita, melayani kita. Kenapa? Karena dia yang gaji adalah rakyat, betul? Kita bagaimana untuk bisa bersinergi, jaga keamanan, bantu kepolisian. Polsek, satu polsek berapa orang sih? Nggak banyak. Sementara wilayahnya ini amat luas dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu saya senang ada Jajaka, ada Maung Jagat, ya. Kita kompak. Kalau Jajaka Nusantara, Bapak Damin Sada itu adalah Dewan Pembina kita di DPP. Ya. Kalau kemana-mana orasi segala macam saya dengan beliau. Artinya udah bukan orang lain lagi. Ya, maka dari itu saya berharap DPW Depok bisa selalu bersinergi dengan Jajaka yang ada di sini dan juga dengan Maung Nusantara. Ayo kita jaga kampung kita. Ya. Jadikanlah pejabat ini perekat. Walaupun baru, usahakan untuk menjadi katalisator, untuk menjadi jembatan antar ormas yang ada. Andaikan ada antar ormas ini pada ribut masing-masing, misalnya ini cuma misal, ya ada PP ribut sama FBR, maka kita nggak boleh memihak satu pihak manapun. Pejabat harus bisa berdiri di tengah untuk bisa merekatkan saudara-saudara kita yang lagi kurang baik hubungannya.
Bagaimana cara bisa merekatkan hubungan silaturahim? Maka saya berharap ketua DPW dengan jajarannya tolong untuk bisa bina aja lu siapa. Tapi kalau kita udah menjalin komunikasi, menjalin silaturahim, ajak mereka ngopi bareng-bareng, bahasa kasarnya begitu, pasti mereka oh iya dia mau damai. Memang dia menjadi satu prinsipnya katalisator, menjadi perekat, menjadi jembatan. Untuk apa? Jaga kondusivitas wilayah kita. Maka dari itu kuatkan ukhuwah di antara kita. Sebelum menguatkan keluar, saya minta jajaran DPW untuk menguatkan dulu ke dalamnya. Tapi ketika lini sudah bersatu menjadi sapu, apapun bisa kita lakukan, saudara. Kuat. Ini penting untuk kontokan satu sama lain, gak mau nanya mau apa. Jangan kata kita mikirin keluar, jangan, di dalam aja masih pada belum jelas bahasa. Dengerin dulu nih. Ketika kita bermedia sosial, main WA grup, ya, bijak-bijaklah ketika kita ingin bercanda di situ. Niatnya mungkin Bang Marjaya mau bercanda, ya, tiba-tiba wah baper, udah kalau urusan baper, mungkin lagi kagak enak badan dia, ya. Nih antar mujahidah misalnya, ya. Media sosial sempit medianya. Maka dari itu, ayo kalau udah media sosial nih pada bercanda, tiba-tiba ada yang live grup, ya lihat runtutannya. Oh ini masalahnya ini, udah adminnya langsung bikin senyapkan. Jangan ada yang komen dulu, biarin aja. Sejam, 2 jam, 3 jam, diamin aja dulu. Masya Allah nih, udah girohnya udah tinggi. Banyak nih alhamdulillah, kita bisa silaturahim, bisa kumpul. Kenapa? Kumpulnya jarang, ketemunya jarang. Jangan sampai kita kayak kodok, tahu kodok? Atuh ditangkap, atuh anggota kita ada berapa? 80, 84. Ada nggak separuhnya? Nggak ada, saudara. Kampung kita daripada aliran-aliran sesat. Kenapa? Yang kita pikirin kampung kita, masa depan anak cucu kita. Kalau kampung kita banyak maksiat, hati-hati. Musibah, malapetaka, bencana lagi datang ke negara kita. Ini Semeru belum batuk nih. Semeru belum batuk, baru dahak doang. Apa sesembahan dan lain sebagainya, minta pasir yang banyak. Saat itu juga diijabah oleh Allah, pasir luar biasa datang. Tuh asal mau tahu tuh, karena ada apa? Kemusyrikan, kesyirikan yang ada di situ. Start orang lagi sengsara, orang lagi musibah, ngapain dibilang begitu? Iktibar, ambil hikmah. Kenapa Allah tidak akan menurunkan musibah malapetaka pada suatu daerah kalau daerah tersebut tidak keterlaluan? Hati-hati Depok nih, Jakarta apalagi. Kalau Depok paku buminya udah pada kagak ada, hati-hati. Makanya deketin ulama-ulama kita yang ada di Depok. Jaga ulama-ulama kita, ulama yang istiqomah, ulama yang berani mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Ulama yang gak setengah-setengah. Ulama yang mengantarkan kita pada jalan kebenaran. Ulama yang berani mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk kepentingan agamanya. Jangan ulama dikriminalisasi, ditangkap-tangkepin. Hati-hati, darah ulama itu racun. Tadi saya habis konferensi pers masalah Habib Bahar dan Gus Nur. Ini kita bicara apa adanya. Habib Bahar dia membicarakan masalah ini, masalah sebab akibat, causality bahasanya. Kalau kasat kagak ngomong begitu, nggak mungkin Habib Bahar ngomong begitu, betul? Masa Khalik mau disamakan dengan makhluk? Nggak bisa.
Itu masuk ke penistaan 156A KUHP. Nggak bisa kita berdoa pakai bahasa Arab, tidak pakai bahasa Arab, karena Tuhan kita bukan orang Arab. Tuhan mau disamakan dengan orang, makhluk mau disamakan dengan Khalik, nggak bisa. Hati-hati kalau sudah berbicara begini. Kenapa? Kita katakan saat ini antumku meninggal dunia, aku ingin disolatkan oleh imamnya Buya Hamka. Bayangkan. Ini pelajaran sejarah. Ingat, kulukum ra'im wa kulukum mas'ulun an ra'yatihi. Tiap kalian adalah pemimpin. Tiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawab atas apa yang kalian pimpin. Boleh saja kita di dunia ini bersilat lidah. Boleh saja kita di dunia ini mempermainkan hukum. Boleh saja di dunia ini kita bisa ngeles. Boleh saja di dunia ini kita bisa menyogok hakim, jaksa dan lain sebagainya. Ingat, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah ingatkan dalam surah Yasin ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu kata Allah, aku akan kunci mulut-mulut kalian. Aku akan bungkam mulut-mulut kalian, kata Allah. Wa tukallimuna aydihim, dan akan berkata tangan kalian. Berkata tangan kalian ketika hidup nanti kemana? Apakah tangan kalian ini buat kebaikan atau kemudaratan? Ketika tangan kita ini dibuat untuk membunuh, menyiksa, menganiaya, maka tangan kalian akan bersaksi, berkata, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu